Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Rizka Angelia. Saya Ajeng Salma Nurishika. Saya Risha Yulia Rahma. Saya Adit Abdul Basit. Saya Hamka Purnama. Kami akan menyampaikan materi aliran-aliran dalam ilmu kalam. Selamat menyaksikan. Latar belakang adanya aliran-aliran dalam ilmu kalam. Penyelisihan politik pasca pembunuhan Khalifah Utsman yang memicu antara Ali dan Muawiyah. Perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Quran dan hadis, serta pengaruh filsafat yang mendorong penggunaan akal yang lebih mendalam dalam teologi Islam. Selain itu, ada juga faktor kepentingan kelompok, perbedaan budaya, dan penyerapan pemahaman dari agama lain. Alasan-alasan utama munculnya aliran ilmu kalam: yang pertama, politik; yang kedua, perbedaan penafsiran; yang ketiga, pengaruh luar; yang keempat, faktor inter lainnya, dan perbedaan budaya. Selanjutnya, ada pengertian aliran Khawarij. Khawarij adalah aliran teologi dalam Islam yang pertama kali muncul. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad Asy-Syahrastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah orang yang keluar dari imam yang hak yang telah disetujui oleh para jamaahnya, baik ia keluar pada masa Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Nama Khawarij berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Nama tersebut diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan Ali. Pada umumnya, Khawarij itu terdiri dari orang Arab Badui yang keras, radikal, fanatik, dan memahami agama secara literal sehingga mudah terpecah dan melawan penguasa. Kemudian ada latar belakang munculnya aliran Khawarij. Aliran Khawarij muncul setelah adanya peristiwa tahkim, yaitu upaya penyelesaian peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Dikarenakan Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kotanya ke Al-Kufah. Pengertian murjiah. Murjiah berasal dari kata arya yang berarti menunda, mengakhiri, ataupun memberi harapan. Bisa masuk surga setelah disiksa ataupun diampuni. Aliran murjiah sendiri muncul karena ada Khawarij yang suka mengkafirkan seorang yang telah berbuat dosa besar. Murjiah menunda penilaian iman seorang kepada hanya Tuhan yang tahu isi hati seorang. Dan aliran Murji'ah sendiri menganggap seorang mukmin itu tetap dianggap mukmin. Aliran Murji'ah tetap menganggap seorang mukmin sebagai mukmin walaupun sudah melakukan dosa besar jikalau mereka mengucapkan kalimat syahadat. Latar belakang aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah muncul pertama kali pada akhir era kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada saat itu ada sekelompok orang yang ingin membunuh Utsman bin Affan, dan ada segelintir seorang sahabat yang keluar dari pertikaian tersebut dan mereka dianggap sebagai murjiah. Selanjutnya ada pokok ajaran Khawarij. Ada beberapa pokok ajaran Khawarij. Yang pertama, pelaku dosa besar adalah kafir. Bagi mereka, iman harus sejalan dengan amal. Jika amal bertentangan dengan iman, maka keimanan mereka pun akan runtuh atau kafir. Yang kedua, keadilan Tuhan bersifat mutlak. Bagi mereka, hukuman Tuhan harus benar-benar ditegakkan tanpa ada toleransi apapun. Yang ketiga, kepemimpinan berdasarkan keimanan, bukan dari keturunan. Bagi mereka, memilih seorang pemimpin itu harus dari keimanan dan ketakwaannya, bukan dari garis keturunan atau dari sukunya. Dan yang terakhir, menolak kompromi politik. Khawarij menolak setiap bentuk perundingan atau kompromi, terutama dalam penyelesaian masalah politik, terutama jika bertentangan dengan hukum Allah. Pokok kaum Murji'ah, bagi mereka iman itu cukup dengan mengucapkan dengan lisan dan keyakinan dalam hati. Bagi mereka amal itu hanya pelengkap saja. Yang betul, iqrar bil lisan, mengucapkan dengan lisan, at-tasdiqu bil yakin, meyakinkan dengan hati, al-amalu bil arkan, melaksanakan dengan badan. Melakukan dosa besar menurut kelompok Murji'ah, mereka tidak menjadi kafir, bertolak belakang dengan Khawarij. Kalau Khawarij kan orang yang berdosa besar dianggapnya kafir. Kalau Murji'ah tidak, mereka mengharapkan pengampunan dari Allah, biar Allah aja nanti yang mengadili mereka di akhirat. Dan kelompok Murji'ah ini mereka menunda penyelesaian sengketa seperti perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Kata mereka, biar saja itu Allah yang dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti.
Kelompok Murji'ah, mereka menolak kekerasan dan fanatik. Mereka lebih menekankan perdamaian dan toleransi dan penyerahan diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Murji'ah, mereka mengajarkan keseimbangan iman dan harapan. Meskipun di dalam sejarah mereka dianggap terlalu longgar mengenai dosa, namun semangat mereka untuk tidak cepat menghakimi orang lain adalah nilai yang masih relevan sampai sekarang. Sekian penyampaian dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.